Nah, buku besar itu adalah memindahkan akun yang ada di jurnal ke masing-masing akun dengan cara di bawah ini. Akun. Jadi maksudnya gini, kan tadi nih ya di jurnal umum itu kan semuanya dijadiin satu kan. Ya. Ada kas, ada modal, ada beban sewa, terus ada kas lagi, ada kas, ada utang, ada beban iklan, ada kas. Nah, kalau di buku besar itu harus sendiri-sendiri. Kas-kas aja, modal-modal aja, utang-utang aja gitu. Harus dijadiin satu-satu gitu. Nah, ini contohnya nih ya. Kan tadi di tanggal 2 ada kas sama modal kan. Sekarang kas nih kas yang ada di sini kamu pindahin ke sini nih, dia tuh akun tersendiri yaitu akun kas. Gimana caranya? Kalau misalkan di sini 20 juta terus dia ada di debit, ya di sini juga harus 20 juta di buku besarnya. Kamu tinggal mindahin doang. Kok di saldonya ada lagi sih, Bu? Ya, karena bentuk buku besar itu di sini ada dua. Ada yang tersendiri debit dan kredit, sedangkan di sini adalah saldonya. Kan tadi kan modalnya itu dia 14.500.000 kan? 14.500.000 ini dapat dari mana? 14.500.000 ini didapatkan dari sini nih. Nih, ini. Kan kasnya ada di debit kan? Kamu pindahkan ke sini ke buku besar. Tanggal 2 modal 14.500 di debit. Terus di saldonya juga sama 14.500.000. Nah, terus tanggal 5 balik lagi ke jurnal umum. Tanggal 5 di sini kasnya ada di kredit kan? Kasnya ada di kredit 1.500.000. Kita balik lagi ke buku besar. Nih, tadi kan 1.500.000 kan? Ada di kredit. Nah, di saldonya ini adalah tempat di mana pengurangan dan penambahan. Ketika debit bertemu kredit, itu dia namanya berkurang. Ini rumus nih ya. Debit ketemu kredit itu berkurang. Debit ketemu debit itu bertambah. Kredit ketemu kredit itu bertambah. Kredit ketemu debit berkurang. Jadi intinya kalau dia beda, dia berkurang. Tapi kalau dia sama, dia bertambah. Nah, ini kan beda kan? Debit ketemu kredit, berarti harus dikurangi. 14.500.000 dikurang 1.500.000 itu adalah 13 juta. Kenapa taruhnya di debit, Bu? Karena awalnya dia adalah debit 13 juta. Contoh lain ya. Kan di sini udah nih saldonya 13.500.000, tapi dia ketemunya ke sini. Berarti kan debit ketemu debit. Kalau debit ketemu debit, berarti dia bertambah kan? 13 juta ditambah 5 juta, 18 juta. Sudah sampai di sini, kira-kira paham nggak? Ibu, jadi perhitungannya itu kayak zigzag ya, Bu? Ya, betul sekali, zigzag. Karena di sini adalah saldo. Kamu harus mengurangi atau menambahkan. Tapi harus dilihat sama rumusnya nih. Ini ketemu rumus lagi nih ya. Berarti ada dua rumus. Yang pertama, kamu harus menganalisis dia masuk ya ke HUMPBDKKK. Dan yang kedua adalah kamu harus tahu dia ketemunya siapa. Debit ketemu kredit ya berarti berkurang. Kalau dia sama bertambah. Contoh lainnya utang nih. Utang kan adanya di kredit nih awalnya kan, tapi dia ketemu debit. Kalau kredit ketemu debit dikurang kan, 5 juta dikurang 400,
4.600.000. Bu, kok naruhnya di kredit bukan di debit? Karena awalnya angkanya ada di kredit. Gitu. Beda kan? Kalau tadi yang kas, awalnya ada di mana? Di debit. Tahap yang ketiga itu adalah membuat neraca saldo. Kalau neraca saldo itu kalian hanya memindahkan. Contohnya misalkan nih, kas. Kas kenapa debit 11.290.000? Dapat dari mana angka ini? Angka ini didapatkan dari kas yang terakhir tuh. 11.290.000. Jadi kamu harus melihat yang ini nih di kolom saldo, bukan di kolom yang debit kredit ini. 900 dari mana? Angka 900 itu adalah dari sini. 900 saldo. Jangan lihat yang angka di sini, tapi angka yang di saldo terakhir. Jadi angka saldo terakhir ini kamu masukin ke sini tuh 900, atau bisa lihat di sini nih. Contohnya lagi nih paling gampang. Kan ada akun kas nih ya. Akun kas nih ada berapa kolom? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kan, udah ada 7 kolom nih akun kas. Ada di tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang diambil angka yang ini doang nih. Angka yang terakhir. Angka yang terakhir kamu pindahkan ke sini. Ke neraca saldo. 2 juta. Kok di debit, Bu? Karena di saldonya dia posisinya di debit. Kalau akun kas nih, akun kas 2, 5, 7, 11, 12, 15, 19, 22, 23, 25, 27, 27, 28, 29, 30. Kok banyak banget akun kas? Lihat di jurnal umumnya nih. Di tanggal 2 ada kas. Di tanggal 5 ada kas. Di tanggal 7 ada kas. Di tanggal 11 ada kas. Di tanggal 12 ada kas, di tanggal 15 ada kas, di tanggal 19 ada kas kan? Nah, kan ditaruh nih semua di sini. Cara ngitungnya lihatnya di sini, di saldonya. Ini angka yang debit, kredit dari jurnal umum. Kamu harus menghitung yang di sini, yang di saldo, kolom saldo debit kredit. 14.500.000 dikurang 1.500.000, 13. Terus 13 ditambah 5, 18. Udah kan? Udah nih, udah di akhir. Kamu lihat saldo yang di sini doang. Saldo yang di sini doang nih. Saldo yang paling akhir 11.290.000. Kenapa? Karena nanti itu yang akan membuat neraca saldonya di sini tuh. Kas jumlahnya adalah 11.290.000. Udah kan? Terus habis kas apa? Utang, perlengkapan, utang, modal, pride, pendapatan, beban sewa, beban iklan, beban asuransi, beban gaji, beban listrik, beban bunga. Ketika dijumlahi itu balance debit sama kreditnya balance.